dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin, dan ku katakan sama-sama, kami ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Deborah Kristanto. Terima kasih. Waktu dan layar dipersilakan. Kami bersyukur kepada Engkau luar biasa. Biarlah pujian penyembahan ini Tuhan Yesus menjadi kesukaan bagimu. Dan biarlah Tuhan pada saat ini kami mendengar firman, biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi daging dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum mendengar firman Tuhan, kita baca deklarasi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku adalah orang yang berharga, dimerdekakan, ditebus, diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi, makmur, sehat, dan utuh. Kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau bersama dengan kami. Engkau telah membawa kami di tempat ini memuji, menyembah Tuhan bersama. Dan ini waktunya kami mau dengar firman bagi kehidupan kami. Firman jalan kebenaran, sehingga semakin dalam kami mengerti tentang firman, kami semakin bijaksana, kami semakin cerdas di dalam setiap kehidupan. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kuasa-Mu bekerja atas kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami semuanya menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan adalah tentang teknologi dan dampaknya, ya kan? Sekarang ini kan tahun-tahun ini itu teknologi itu berkembangnya itu sangat cepat, betul kan? Teknologi itu berkembangnya itu sangat cepat dan luar biasa. Tetapi
Kita mau belajar bagaimana kita harus bisa memilah teknologi-teknologi yang bisa berguna bagi kita atau yang kita harus singkirkan. Nah, pertama dulu kita akan membaca di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca bersaut-sautan. Bapak Ibu yang ganjil, atau saya dulu ya, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Setuju ya? Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya dulu. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Dan itu sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Saudara, kita semuanya sudah tahu lah cerita tentang Babel ini ya kan. Bagaimana orang-orang itu bersatu ingin membuat sebuah kota supaya mereka tidak terserak. Loh, padahal Tuhan itu kan suka ya dengan kesatuan, bener kan? Tetapi kalau kesatuannya itu untuk dikerjakan untuk memberontak kepada Tuhan, untuk menunjukkan mereka itu kuat, mereka tidak butuh Tuhan, maka itu yang ditentang Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 8 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan tuh inginnya mereka terserak untuk menguasai bumi, tapi orang-orang ini mau bersatu. Kesatuan itu kan bicara di dalam hati ya, kesatuan. Kita bisa kumpul tapi hati nggak nyatu. Suami istri bisa satu rumah tapi hatinya nggak nyatu. Iya toh. Keluarga bisa berpisah-pisah, ada yang di Amerika, ada yang di Cina atau ada di mana, tapi hatinya bisa unity. Nah, itu yang lebih penting. Nah, saya mau sampaikan di sini tentang dikatakan tadi ya di ayat yang di Kejadian 11 tadi. Di ayat yang 9 dikatakan begini. Mulai dari ayat yang ke-8 deh. Demikian, sebentar. Di ayat yang ke-6, ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rancangkan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Saudara, firman ini menunjukkan sebenarnya semua yang kita impikan tidak ada yang tidak bisa terlaksana. Betapa powerfulnya manusia itu diciptakan. Kalau manusia itu sudah mulai unity, makanya kenapa sekarang teknologi semakin cepat. Karena sekarang komunikasi itu sudah tidak mahal. Orang itu bisa berkomunikasi dari berbagai bangsa, itu hanya dengan pakai WhatsApp, pakai video call, pakai Zoom, pakai semua. Bahkan bahasa sekarang tidak menjadi penghalang. Karena sekarang orang yang berbahasa Inggris ngomong, itu bisa teksnya langsung keluar dalam bahasa Inggris, misalnya bahasa Indonesia. Karena kecanggihan teknologi. Kalau saya bekerja sendiri, saya akan menghasilkan yang spektakuler. Tetapi kalau kerja sama-sama, idenya setiap orang itu melengkapi yang lain, itu semakin dahsyat. Makanya dikatakan tadi bahwa mulai sekarang semua yang mereka rancangkan tidak ada yang tidak terlaksana.
Siapa bilang semuanya itu yang pernah diimpikan manusia zaman dulu orang manusia kepengen terbang. Dipikir itu hanya khayalan, ternyata ada, ya kan? Iron Man ya, tahu ya? Itu kan kayak sebuah film fiksi atau fiktif. Tetapi ternyata ada nggak sekarang? Ada. Orang itu memberikan gambaran waktu film Spider-Man. Orang naik kayak drone. Kan kayak gambaran. Tapi sekarang ada. Ada. Semua yang ada di pikiran manusia. Yang mustahil sekalipun. Bisa terlaksana. Bahkan orang dulu berpikir bisa punya robot yang bisa diajak komunikasi. Bisa nggak sekarang? Bisa dengan teknologi AI. Zaman dulu saya sudah khotbahkan. Nanti itu apa yang diimpikan manusia. Robot bisa ngomong-ngomong, bisa disentuh, bisa punya perasaan, itu ada. Dan sekarang ada? Ada. Itu teknologi. Nah, sebenarnya teknologi itu dari Tuhan. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan untuk menolong manusia. Tapi iblis mencuri untuk kejahatan. Makanya banyak orang yang dulu langsung, oh sedikit-sedikit ini konspirasi. Jangan main internet. Jangan, pokoknya segala sesuatu ini konspirasi. Saudara harus tahu, teknologiku bukan dari setan. Setan itu tidak bisa menciptakan. Setan hanya bisa mencuri dan menjiplak. Penciptanya itu Tuhan. Iblis itu hanya mencuri untuk diubah menjadi kejahatan. Contoh, manusia itu menciptakan senjata itu kan untuk melindungi diri, melindungi negaranya. Tapi penjahat bisa mengambil untuk membunuh manusia, untuk melakukan kejahatan. Iblis firman Tuhan katakan dia itu pembunuh, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia bukan pencipta. Makanya kalau ada teknologi keluar, jangan anti. Karena semua itu dari Tuhan. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan. Dulu, sekarang dia sudah meninggal ya. Karena dia waktu itu sudah tua, sudah meninggal. Berapa tahun yang lalu. Tapi dia ngomong waktu kecil, itu televisi belum ada. Tapi Tuhan itu sudah tunjukin di dia di dalam mimpi. Itu nanti di dunia itu ada televisi. Waktu itu cuma masih ada radio. Bahkan waktu itu belum ada yang namanya mesin fax. Dia sudah tunjukin Tuhan mesin fax. Dan Tuhan itu mulai tunjukin itu tentang alat komunikasi telepon. Saya dulu Tuhan kasih mimpi itu HP. Dulu saya telepon aja belum lihat. Sudah ada telepon tapi jarang. Yang punya itu sangat jarang, ya kan? HP yang saya lihat itu bukan HP komunikasi, tapi HP kita bisa bicara. Video call kan. Jadi HP-nya itu dipegang begini dan satu lagi videonya itu HP-nya di sini. Tapi waktu dipencet itu keluar kamera dan itu kita bisa komunikasi dengan video callan. Tapi sekarang kan memang ada kan touchscreen, tapi nggak usah HP-nya nggak mesinnya keluar, enggak, tapi cuma berupa gambar sinar dan kita bisa baca. Itu waktu saya masih kecil. Bahkan waktu masih kecil itu kemudian dulu ada film, kalau ini film. Itu mereka membuat film kartun ya. Itu mereka kalau mau nyoba baju itu ada kayak layar, mereka pencet sehingga langsung di situ ada pakaian apa, dia bisa milih mana yang cocok buat dia. Jadi cuma dipencet-pencet baju ini, ada wajah dia. Sekarang ada nggak? Ada di Amerika di beberapa mall, di toko-toko pakaian itu langsung ada gambarnya. Kita masuk, kita tinggal milih baju ini dengan ini, celananya ini cocok apa enggak. Jadi gambarnya kita, tapi kita bisa keluar itu gambar-gambar itu pakaian yang ada di toko itu. Sehingga kita bisa nyocokin baju ini saya cocok, ini cocoknya dengan celana ini atau cocok dengan rok ini dan sebagainya. Semua yang ada di pikiran manusia tidak ada yang tidak bisa terlaksana. Makanya Tuhan itu perlu membatasi manusia kalau sudah ngawur. Itu bisa merusak manusia. Tapi sebenarnya
Bisa mereka laksanakan. Mereka membuat manusia bisa enggak? Bisa. Mereka itu sudah mulai nyelidiki bagaimana untuk membuat sebuah rahim buatan. Mereka, walaupun mereka membuat sesuatu itu dari yang sudah ada. Dari sperma yang dari sini dicampur dengan ini, bisa menjadi makhluk hidup. Nah, itu sebabnya kita mau melihat betapa powerfulnya kekuatan manusia. Itu sebabnya kalau kita berpikir, oh saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, berarti saudara tidak tahu siapa dirimu. Makanya sampai Tuhan katakan, kamu ngomong aja apa yang kamu katakan jadi. Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi, benar? Ini belum kita membuat sesuatu. Tapi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, itu yang terjadi. Kalau kamu berpikir bahwa kamu bisa berhasil, kamu berhasil. Kalau kamu berpikir kamu gagal, pasti gagal. Karena apa yang kamu pikirkan, itu yang terjadi. Dan apa yang kamu katakan, itu yang terjadi. Makanya orang dunia mengaku itu. Dan mereka menciptakan segala sesuatu. Teknologi sekarang. Dulu ya di Amerika ya. Sebuah gereja dulu. Di gereja kita. Itu semua orang, ada banyak orang yang ketakutan gitu. Wih, gembala kita itu sedih banget gitu. Kayak ngomong apa itu langsung dia itu tahu. Semua dia ngomong tuh tahu. Saya itu cuma diem aja. Kita kan hormat kepada gembala ya. Terus habis itu sampai karena orang-orang banyak ketakutan. Kita ngomong apa kok gembala kita langsung tahu ya. Kok dia itu karunianya pokoknya sakti banget. Sampai mereka tuh takut sama gembala. Terus dia tuh bilang gini, loh ini loh ada CCTV-nya. CCTV-nya itu ada speakernya saudara. Jadi saudara ngomong apa denger nggak? Denger wong dia bisa dengerin lewat HP. Jadi kalau saudara masuk di dalam ruangan ini, dilihat di HP, oh ada orang ini gini. Saudara ngomong apa? Ngeluh tentang gereja, ngeluh tentang gembala, dia tahu. Karena di setiap sudut ruangan itu nggak cuma kamera, tapi ada mikrofonnya. Canggih nggak? Canggih. Gembalanya nggak ada, gembalanya pergi, tapi pegang HP. Loh saya aja bisa melihat rumah saya waktu di Amerika yang ada di Indonesia, saya bisa melihat rumah saya karena dipasang kamera. Saya bisa melihat lewat HP saya. Tuhan memberikan teknologi untuk menolong manusia. Dan yang kedua, itu untuk tujuan kerajaan Allah. Kenapa? Karena Injil harus diberitakan seluruh bumi. Dan banyak orang itu menutup pintu. Negara-negara mereka menutup pintu supaya Injil nggak bisa masuk. Tapi doa itu membuat bisa menembus segala sesuatu. Dan teknologi memang Tuhan ciptakan untuk itu. Makanya kapan hari waktu ISIS itu lagi belum sampai ditumpas habis ISIS ya kemarin itu ya. Beberapa orang kan banyak yang pergi ke sana untuk mau terlibat dalam ISIS ya kan. Itu mereka kemudian lihat kok ternyata kerjaannya membunuh. Beberapa orang itu kalau ada beberapa orang yang dari luar negeri juga itu mulai main, mereka tuh mulai putus asa, mereka mulai coba di Google, mereka minta internet gitu ya. Terus mereka menemukan firman. Mereka mendengarkan khotbah di situ, mereka melihat tulisan-tulisan di situ tentang firman Tuhan sebelum ketahuan ya, sebelum itu ditutup. Kemudian mereka semuanya satu persatu itu menyerahkan diri kepada Yesus setelah tahu ternyata hidup mereka nggak ada pengharapan. Kerjaannya cuma membunuh. Kalau mereka tidak membunuh, mereka yang dibunuh. Cuma itu aja. Karena pada waktu itu bayangan mereka, oh saya pergi ke sana itu akan menemukan kedamaian dan sebagainya. Saudara, bahkan ada seorang misionaris ya waktu itu kesaksian di tempat kita. Waktu itu pergi ke sana ternyata banyak orang yang tidak diberitakan ISIS itu bertobat. Dari mana? Teknologi yang mereka pegang. Saudara, teknologi itu memang Tuhan pakai. Makanya dulu banyak gereja itu, banyak pendeta yang enggak di sini. Mereka itu bilang begini, jangan main internet. Internet itu pekerjaannya iblis. Pernah dengar enggak? Di sini enggak dengar ya, karena gembalanya
Bagus. Terus mereka mengatakan jangan main internet, jangan main YouTube, itu semuanya itu banyak pekerjaan setan di situ. Sehingga mereka memandang teknologi itu setan. Padahal teknologi itu Tuhan ciptakan memang untuk menolong. Makanya tadi seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah perlihatkan televisi. Itu segala sesuatu itu sudah ada di surga sebelum ada di bumi. Kita baca ya di Pengkhotbah 3 ayat 15 berkata begini. Pengkhotbah 3, 1, 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Pengkhotbah 1 ayat 10 berkata begini, ada enggak ya di situ? Dikatakan begini, adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Itu membuktikan teknologi itu Tuhan yang ciptakan karena yang belum ada sudah ada di surga. Di surga terjadi perkembangan, makanya banyak orang begini, nanti di surga bosen enggak bosen. Kenapa? Tuhan itu kreator. Ada banyak kreasi-kreasi dan ciptaannya. Ide-idenya yang akan dia keluarkan terus sehingga tidak pernah bosan karena baru setiap hari. Nah, teknologi dari sana berarti teknologi itu kudus. Tergantung anak Tuhan. Waktu anak Tuhan menolak teknologi, maka iblis yang pegang. Anak-anak iblis yang pegang. Makanya kenapa Tuhan izinkan kemarin ada COVID. Sehingga gereja-gereja, enggak semua gereja ya, ada beberapa gereja yang kolot yang berkata, jangan main internet, jangan ini, jangan itu, mau enggak mau, akhirnya mereka harus memakai teknologi. Mereka akhirnya ikut Zoom, mereka kemudian membuat khotbah live, dan sekarang mereka khotbah di YouTube. Yang tadinya dilarang, termasuk gereja saya dulu yang di Amerika. Waktu saya khotbah di Zoom, itu dilarang. Waktu orang-orang pakai Facebook untuk kesaksian, dilarang. Pokoknya tidak boleh pakai, pokoknya yang ada di gerejanya ya. Tapi kemudian Tuhan bawa saya pelayanan sendiri, punya pelayanan sendiri. Jadi semua yang di gerejanya, yang main Facebook, main Instagram, melihat YouTube, semua dilarang. Kalau main itu, dia kedagingan. Tapi Tuhan izinkan ada COVID, sehingga paradigma itu merubah semuanya. Karena mau nggak mau, kalau kamu nggak pakai teknologi, ya kamu nggak punya ibadah. Untuk menunjukkan kenapa teknologi. Supaya Injil bisa diberitakan. Saudara, sejak kita ada HP, ini teknologi yang canggih. Dunia itu ada di tangan kita. Benar? Dunia itu ada di tangan kita. Kita mau transfer, kita mau apa belanja, kita mau berhubungan dengan teman, kita bisa telepon, kita bisa video call, semua ada di HP. Apa yang ada di tanganmu, bagaimana kamu menggunakan? Semua itu kuncinya gereja kok, kuncinya di anak Tuhan. Pada waktu gereja anti terhadap teknologi, maka dunia akan dirusak. Kenapa? Maka anak-anak iblis yang memakainya. Makanya dulu misalnya, kalau misalnya nih, kemarin nggak ada COVID dan beberapa orang masih anti dengan teknologi media ya, kayak internet. Di situ misalnya penuh dengan pengajaran sesat. Dulu zamannya saya remaja, waktu saya dulu remaja ya, belum berangkat ke Amerika. Itu ada orang, dulu pernah dengar nggak bunuh diri massal? Zaman kita remaja. Ada yang seumuran saya enggak? Saya sekarang masih 30 sih. Itu bunuh dirinya massal. Kenapa? Waktu mereka putus asa, mereka mencari di internet bagaimana supaya enggak putus asa. Ditulis di situ, bunuh diri bersama-sama. Banyak enggak yang ikut? Banyak. Semuanya dikasih tahu tanggal ini, semuanya pakai dulu itu pakai ini loh, asap ya. Mereka itu dikasih tahu beli sesuatu, masuk mobil itu dibakar, nggak sampai berapi, asapnya aja. Itu semua yang di mobil mati. Itu bareng di beberapa kota.
Itu semua mati. Tetapi kalau 90% orang-orang percaya mengisi media sosial dengan Injil, dengan kebenaran. Waktu orang mencari jawaban, itu kemungkinan besarnya pasti nemu firman. Amin. Salah satunya dulu ada orang mau bunuh diri. Dia tulis di YouTube, dia tulis di internet. Ingin bunuh diri. Keluar YouTube saya. Yang di judulnya Jangan Bunuh Diri. Terus dia nulis di situ, saya hampir bunuh diri. Ada orang lagi berkata begini sama Tuhan. Dia sudah doa, Tuhan besok pagi aku mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia keuangannya hancur, keluarganya berantakan, dia putus asa. Dia sudah ngomong, Tuhan besok pagi saya mau bunuh diri. Sehingga dia tuh sudah nulis-nulis pesan kepada keluarganya. Karena dia sudah rancangan pagi itu mau bunuh diri. Iseng dia cari di internet. Dia nemu lagi khotbah saya tentang jangan bunuh diri. Karena saya berkata di khotbah saya, kalau kamu bunuh diri, kamu tidak menemukan jalan keluar. Selama masih hidup, kamu masih punya jalan keluar. Tapi waktu dibunuh diri, kamu menemukan hanya jalan buntu, kamu sendirian, dan tidak ada lagi pengharapan. Di situ hanya kematian, penyiksaan, dan kamu tidak menemukan jalan keluar selama-lamanya. Dan orang ini nulis di YouTube situ, saya hampir bunuh diri. Itu sebabnya teknologi Tuhan kasih. Saudara di Israel kemarin, kapan hari nggak tahu ya, sekarang kan masih di Israel, belum dikembangkan, maksudnya belum dijual belikan atau nggak tahu sekarang sudah dijual perjual belikan apa enggak. Menemukan kanker. Kanker itu mereka ada penemuan, itu mereka suntik. Sehingga kayak ada gel. Itu menutup kankernya sehingga kanker itu jadi beku. Beku ini membuat kanker itu tidak bisa berkembang. Canggih enggak? Canggih. Kenapa Tuhan harus memakai anak-anak Tuhan, memakai orang Yahudi, bangsa Israel, dan orang Kristen? Untuk menunjukkan memang teknologi diciptakan oleh Tuhan. Untuk keuntungan bagi kita dan untuk keuntungan kerajaan Allah. Saudara, karena saat ini adalah masa percepatan. Injil harus diberitakan seluruh bumi. Saudara percaya ada rapture enggak? Nah, rapture itu orang kan bingung. Rapture itu kapan ya terjadi? Sebelum antikris atau sesudah antikris? Di Alkitab memang semuanya ada. Sebelum aniaya, sebelum antikris atau sesudahnya. Karena penganiayaan kan 7 tahun. Antikris itu di tengah-tengahnya. Semuanya ada. Tapi Tuhan itu cuma bilang begini. Kalau Injil sudah diberitakan di seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Artinya, rapture itu tergantung Injil sudah diberitakan ke seluruh bumi atau tidak. Kalau belum, terus antikris muncul, ya belum ada rapture. Jadi tergantung anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu tidak mau mencelakakan gereja. Tuhan itu melihat kita itu anak dan kekasih. Makanya Tuhan kasih teknologi supaya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Makanya HP jangan hanya untuk hal-hal yang gak penting. Saudara bisa share kesaksian atau khotbah orang lain kepada teman-temanmu. Itu sudah menginjil. Itu sudah menjadi bagian dalam pelayanan. Karena sekarang HP hampir semua orang punya, betul. Mau miskin mau kaya, semua sekarang punya. Kenapa? Karena memang Tuhan mau setiap orang memegang dunia di tangannya. Ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sekarang kita sekarang ya, saudara nggak pernah ngerti teologi ya. Saudara bisa belajar dari YouTube gratis. Sekarang ini masa anugerah dan masa kelimpahan.
Kenapa saudara bisa belajar apa saja free? Sekarang tergantung kita memakai teknologi untuk apa. Saya belajar keuangan dari internet. Tapi anak Tuhan harus bisa membedakan. Karena iblis pun gencar untuk menghancurkan. Coba salam kanan kiri katakan. Bijaksana memakai teknologi. Teknologi itu penting. Saudara, bangsa Israel. Nah, sekali lagi Israel, ya kan. Saudara, sekarang kan kita dengar Israel perang gitu ya kan. Banyak yang mau ke Israel takut. Saudara, waduh kalau saudara takut berarti saudara nggak percaya Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sudah ngomong. Di Israel itu dibela Tuhan. Perang, saudara, kita di Israel itu damai sentosa. Nggak ada dengar bom aja nggak ada. Benar-benar damai. Yang tidak damai itu cuma di perbatasan-perbatasan, di luarnya Israel. Kita bisa tidur tenang. Kalau saudara tahu di Instagram saya, saudara lihat kita berendam di Laut Asin, kita baptis di Sungai Yordan, kita pergi kemana-mana aman sentosa. Israel itu adalah negara paling aman. Yang diberitakan di Indonesia itu hoax semua. Di sana aman. Nah, mereka itu menciptakan juga air pakai mesin itu nangkap air dari udara. Karena udara itu mengandung air. Sehingga sekarang negara-negara yang kering kerontang itu pakai teknologinya bangsa Israel sehingga mereka bisa minum air bersih. Karena teknologi diciptakan memang untuk menjawab kebutuhan manusia. Itu sebabnya jangan anti teknologi. Makanya Tuhan memakai orang Yahudi untuk mengembangkan teknologi karena memang teknologi harus ada di dunia. Dari zaman kereta, kemudian ada mobil, ada pesawat, semua bicara untuk mendukung masa percepatan. Di gereja nggak bisa, online. Sehingga tidak ada alasan orang tidak bisa beribadah. Tidak ada alasan orang tidak bisa mendengar firman. Karena semua sudah tersedia. Bahkan kapan kali waktu saya Zoom, ada orang dari Rusia, ada orang dari Arab Saudi. Saudara ikut Zoom. Jamnya berbeda. Sehingga tidak ada, dia ngomong di sini gak ada orang Kristen tetangga saya. Dan tidak ada gereja. Tapi mereka bisa beribadah online. Karena teknologi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Memang ada dampak negatifnya. Saudara harus berhati-hati. Itu sebabnya kalau saudara punya media, kayak saudara punya Instagram dan sebagainya, sebenarnya lebih baik jangan pakai nama asli saudara. Karena semuanya itu agak berbahaya, agak rawan. Gak usah orang tahu nama asli saudara, alamat saudara itu gak perlu. Saudara harus punya nama panggung. Kenapa? Karena identitas kita itu bisa dibobol juga karena teknologi. Itu hal yang negatifnya. Negatifnya yang kedua. Orang-orang yang melawan Tuhan. Saudara, ini terjadi loh di Amerika. Kan sekarang kalau orang nggak bisa mengandung ada bayi tabung dan sebagainya kan. Nah ini ada dokter yang ngaku bisa membuat yang pria yang mandul itu bisa melahirkan, bisa nggak mandul. Terbukti istrinya bisa hamil. Ini banyak pasiennya saudara. Istrinya bisa hamil. Ternyata setelah itu ketahuan. Kenapa? Karena ada orang yang menemukan waktu kan zamannya teknologi ya. Itu dia nemu seseorang itu kok mirip dia gitu ya kan. Terus sampai suatu saat sampai ada berapa orang mirip dia. Terus dia itu akhirnya penasaran kok ada yang mirip ya. Pingin ketemuan ya kan. Pingin ketemuan gimana saya lupa ceritanya sampai akhirnya mereka iseng siapa tahu kamu saudara kembar. Kemudian dicek ternyata DNA-nya sama. Ternyata dokter ini supaya laris. Yang mandul itu sebenarnya tetap mandul. Tapi dokter ini memasukkan sperma dia
kekandungan orang-orang yang datang ke dia. Sehingga seakan-akan suaminya merasa, wah bener aku sekarang udah gak mandul. Karena istriku bisa hamil. Sehingga pasiennya banyak. Dan ternyata semua itu anaknya dokter ini. Jadi kemudian ketahuan ada 50 orang nggak salah. Anak. Itu anak dokter ini semua. Ini loh. Segala yang baik itu bisa dirusak. Orang ini ngaku dokter, orang kan percaya sama dokter. Dan itu ketahuan dia ditangkap saudara. Tapi kan nasi sudah menjadi bubur. Orang-orang ini punya saudara di mana-mana. Dan saudara, ini loh makanya kenapa orang Kristen kalau anti teknologi itu lebih bahaya. Karena orang dunia yang memegangnya. Makanya dulu orang Kristen selalu dibilang kalau udah bertobat, jangan ke mana? Jangan, mereka kan katakan misalnya jadi dokter itu duniawi. Masuk politik itu duniawi. Masuk dunia entertainment itu duniawi. Yang dalam, yang rohani adalah melayani di gereja. Betul nggak? Itu justru merusak segala sesuatu. Karena seharusnya anak Tuhan menguasai dunia. Sorry. Ngotot sedikit langsung. Nah, sebelum ini yang terakhir ya. Kita baca ya di 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Oh, sebelum ke sana Amsal dulu. Amsal 1 ayat 5 berkata begini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Artinya, kamu jangan cuma berhenti sampai di sini, tapi kamu harus berkembang. Makanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang Tuhan mau kita kembangkan. Lalu kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 7 berkata begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Ini bicara waktu Salomo membangun bait Allah. Waktu membangun bait Allah itu nggak ada terdengar suara palu, kelontang-kelonteng, nggak ada. Orang Israel zaman dulu itu sudah canggih. Teknologi mereka sudah maju. Mereka sudah menggali, mempersiapkan semua di penggalian. Kemarin kita waktu di Israel, saudara, batu-batunya untuk membangun bait Allah itu gede. Gedenya itu beratnya 550 ton. Itu bisa persisi semua. Sampai ada yang bilang gini, ini kira-kira dikasih lem enggak ya? Atau dikasih apa? Terus guide-nya bilang gini, ya enggak mungkin lah, zaman dulu belum ada semen. Kayak lem apa sampai ditunjukin? Nih, bukti. Kalau enggak ada apa-apanya, semuanya tertata dengan rapi. Tapi bangsa Israel itu sudah Tuhan kasih hikmat lebih daripada bangsa lain. Makanya mereka itu membangun segala sesuatu sampai dikatakan enggak kedengaran suara palu. Semua sudah siap di penggalian. Tinggal dibawa ke tempatnya dan langsung dibangun. Nah, kita mau nunjukin bahwa teknologi di tangan anak Tuhan bisa menjadi. Itu sebabnya internet, mau YouTube, mau Instagram, mau itu TikTok, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan dipakai untuk curhat. Jangan dipakai untuk nyindir orang. Kalau saudara nyindir orang, yang jelek itu saudara. Ini kerjaannya nyindir, toh, betul kan? Nggak jelas siapa yang disindir, saudara jelek. Tapi sampaikanlah firman. Jangan firman yang sulit, tetapi yang bisa saudara ngerti itu yang sampaikan. Jangan yang saudara nggak tahu, saudara ajarkan sehingga sesat semuanya. Nah, itu sebabnya di dalam hidup kita jangan anti teknologi, tetapi
pakai teknologi untuk memuliakan Tuhan. Kalau Musa memakai tongkat untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Daud memakai batu dan umban untuk mengeluarkan bangsa Mesir dari perang bersama Filistin. Kita bisa memenangkan jiwa lewat cellphone kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Sekali lagi saat ini dunia ada di genggaman kita. Tinggal bagaimana kita memakai teknologi. Semua orang sekarang bisa menjadi saksi. Semua orang bisa menyampaikan firman. Sekarang tidak usah nunggu orang mengundang saudara untuk khotbah. Setiap orang bisa khotbah, betul? Karena saudara memegang teknologi di tangan saudara. Sebelum berdoa, saya memberikan kesaksian sedikit. Sekarang ini ada banyak agama-agama lain yang bisa mendengarkan khotbah diam-diam di rumahnya. Kalau dulu orang datang ke gereja takut, betul kan? Karena bisa dianiaya atau bisa dihalangi oleh keluarganya. Tapi sekarang mereka bisa mendengar. Itu sebabnya di beberapa pulau, saudara harus tahu. Orang itu dibaptis itu enggak cuma 1-2. Bisa 1000 itu dibaptis. 500 dibaptis. Kenapa? Orang itu datang KKR tinggal nuai. Karena orang-orang ini sudah mendengarkan khotbah. Mereka mendengar di YouTube, mereka juga mendapatkan WhatsApp dari banyak orang. Saudara, itu sebabnya teknologi Tuhan ciptakan supaya segera banyak tuaian, supaya kita bisa di-rapture. Karena syarat rapture adalah Injil harus diberitakan seluruh bumi, baru tiba kesudahannya. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana. Kami dipanggil seperti Musa, seperti Daud. Apa yang ada di tangan kami itu adalah senjata yang powerful untuk mengeluarkan banyak jiwa dan memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Pada saat ini Tuhan urapi setiap kami, juga anak-anak kami, supaya kami semua bijaksana di dalam memakai teknologi. Tuhan, Engkau memberikan kami cellphone, Engkau memberikan kami iPad, Engkau memberikan kami semua di tangan, supaya dunia ada di genggaman kami. Kami bisa mendengar firman, kami bisa diperlengkapi lewat cellphone, kami juga bisa memperlengkapi orang lain dan menjadi berkat. Kami biarlah Tuhan bertanggung jawab untuk semua yang kami pegang, sehingga Injil diberitakan. Karena kami doa Tuhan, kami mau setiap kami mengalami rapture sebelum masa aniaya yang begitu berat. Itu sebabnya pakai kami untuk menjadi penginjil-penginjil, menjadi orang-orang yang bisa memberitakan firman dan menjadi saksi lewat media yang kami pegang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menyembah Yesus.